Balik lagi di Ngopi Wak Cerita Misteri, oke? 5 tahun mengalami begitu ya kan. Kalau dibilang mah keluarga sampai udah angkat tangan ya kan, ente mau jadi apa serah deh ya kan, keluarga udah bantuin ente begini ya kan. Itu karena mereka nggak tahu yang gua alamin gitu kan. Itu gua ada suara-suara, ada makhluk-makhluk apa, gua dibilang gila ya sama keluarga ya kan, dilepasin. Terus suatu malam gua begitu lagi kan, sekitar seminggu 2 minggu gitu kan, gua udah sakit kumat lagi kan, gila gua kumat lagi ya kan, diganggu gitu ya Pak Ustadz. Ya malam tempat kopi kemarin aja deh gitu kan. Nah di sini yang uniknya bos, Apa tuh? yang gua langsung speechless ya kan, ini apa sih gitu kan ya. Lu nggak takut balik lagi ke tempat itu? Eh, ya kalau takut sih pengen ngopi aja gitu kan. Ya gua kan orangnya kan Penasaran kali? penasaran, jadi gua tuh takut cuman masih pengen. Ya gua di pikiran gua gitu sederhananya, wes ada kedai kopi nih enak nih kalau malam ya kan begitu doang gitu. Akhirnya gua ini apa namanya kan, malam-malam sakit kumat lagi tuh, kepala kumat lagi, gua jalan lah menuju tempat yang kopi itu kan. Ini rada enakan nih kan, kalau misalnya enakan cuma sakit doang, gua jalan ngopi lagi dah, ngerokok sebatang 2 batang lagi kan ya. Dan yang kocaknya tuh gua inget banget tuh tempat posisi itu kopi itu ya. Gue langsung speechless. Kok gue 2 kali kesini kok ini cuma di pohon gede gitu, pohon gede sama saung yang udah berantakan gitu. Lapuk. Iya udah lapuk gitu, udah udah rusak nggak kepake ya. Itu gue langsung aduh nih, gue kemana dong gitu. Gue mikir iya kemarin gue kemana itu Cuma persis. sehari doang kemarin, berarti kemarin kejadiannya itu. Enggak, itu semingguan kemudian. Langsung kemarin ya, itu semingguan ya kan. Dan gue tau persis ya, ini pohon bisa tumbuh semuanya kan. Pohon kan nggak ada yang bisa Cepat gitu. Iya, ini pohon ini ada pohon sama saung gitu kan. Saungnya itu emang gelap, mati gitu aja udah rewat gitu kan. Iya kayak ada papan-papan gitu deh ya kan, papan-papan. Ya pokoknya rewat banget deh gitu kan. Dan itu memang kalau orang yang nggak sakit mungkin bilang itu angker kali ya. Nah, kan kalau gue kemarin sakit jadi hampir nggak bisa bedain nih mana setan mana ini, gue nggak ngerti lagi dah gitu. Sempat ngopi di situ ya. Sempat ngopi gue di situ. Oh di situ gue ya langsung cabut aja gue. Ya gue kemarin gue ngalamin kok kayak ini film-film gitu, bener itu gue ngalamin seperti itu. Mulai di tahun ketiga itu coba kan. Itu kan berita sakitnya gue dengan gangguan supranatural itu kan sampai lah ke keluarga besar gue gitu kan ya. Akhirnya keluarga besar menyarankan gue buat pergi ke daerah Wonosobo. Ya, luar kota gitu kan. Di Wonosobo itu soalnya saudara gue katanya punya kenalan yang pinter pengobatan supranatural gitu kan ya. Akhirnya gue diperjalankan lah ya kan, gak lama di situ. Di tahun ketiga seingat gue gitu, gue ke Wonosobo selama setahun ya kan. Nah silaturahmi sama saudara-saudara di sana gitu kan ya. Dan di situ gue juga saudara gue itu ya kan punya warung makan begitu gitu kan ya. Warung makan, warung nasi, gue dikerjakan juga di situ kan. Jadi pas lagi orang pintar itu kan diundang kan. Jadi emang kebetulan juga di Wonosobo ada acara seperti tasyakuran gitu kan. Kenalan dari saudara itu kan diundang. Ya saran dari orang pintar itu ya udah kamu sibukkan diri aja gitu kan. Biar kerja di sana. Kerja sibukkan diri aja biar gak mikirin lagi hal-hal yang seperti itu lagi gitu kan ya. Oke, itu memang gue it work banget ya, mikir alternatif sekali gitu nih. Ya udah gue ngapain juga mikirin yang hal-hal begini kan, walau dengan kondisi kepala masih sakit gitu kan. Jadi gue meringis sambil berusaha sembuh lah gitu kan. Sakitnya sangat luar biasa sakit gitu kan. Nah setahun di Wonosobo ini ya kan, ya gue sudah sedikit melupakan ya kan. Kalau kadang-kadang bunyinya malah semakin ekstrim gitu kan. Semakin ekstrimnya tuh kalau gue lagi lupa mana gitu kan, ada orang turun dari tangga gitu, itu di 2 lantai gitu kan. Jadi lantai atasnya itu kayu gitu kan, lantai bawahnya seperti lesehan biasa gitu, masih ada warung-warung makan seperti biasa gitu kan. Dia 2 lantai, di atasnya lantai kayu. Itu
Kalau gue lagi sendiri aja sih memang Gangguannya. gangguannya itu gitu kan ya. Kalau lagi rame-rame sama yang kerja di situ juga, itu kan sekitar 10 sampai 15 orang yang kerja di situ gitu kan ya. Anak-anak muda di situ direkrut sama saudara gue ini gitu kan. Itu kalau gue lagi sendiri aja suka ganggu gitu lagi kan, orang jalan di tangga tuk ya, tuk ya kan, di Wonosobo itu gitu kan ya. Nah pernah suatu ketika di Wonosobo ini gitu kan ya, lagi rame, ini mungkin gue namanya kesurupan beneran gitu ya, maksudnya kondisi gue lagi down gitu kan, capek juga gitu kan. Pokoknya intinya gue di situ sekitar malam Wonosobo nih, pengalaman gue inget ya, gue tuh ngerasa ngantuk doang gitu kan, ngantuk. Jadi orang-orang pada rame di situ ngumpul, dan pas ngantuk itu duduk ini kan ya, duduk udah kayak tidur gitu aja gitu kan, tidur sambil duduk ya? tidur sambil duduk gitu kan ya. Yang heran ya gitu kan ya, gue ngerasa pas gue bangun juga posisi di situ lagi gitu kan, posisi gue di situ lagi di tempat kursi yang sama gitu kan ya. Nah itu gue herannya, ini orang pada bohong apa gimana sih. Jadi gue tidur sekitar 15 menit gitu ya, gue ngerasa tidur letih, lepas letih itu aja gitu ya. Nah ini orang-orang situ, teman-teman kerja bilang, lu tadi ngamuk-ngamuk kenapa ya, lu kesurupan apa ya gitu, begitu gitu. Itu gue nginget cuma tidur doang, tidur gitu ya kan. Dan gue bangun juga di situ lagi, gue ngerasa nggak pindah ngapa-ngapain, itu cuma kayak tidur aja gitu. Cuman itu katanya udah ngamuk-ngamuk, udah teriak-teriak apa lah gitu, kata orang sananya gitu kan. Wah gue juga deg-degan kan dengar cerita itu sendiri gitu kan, ini beneran apa enggak nih gitu kan, gue deg-degan kan. Ya udah itu jalan ya, pokoknya di sana lebih mulai ada apa perubahan sedikit ya kan, sedikit ya, karena mungkin kesibukannya banyak gitu kan, gue sibukin diri lah ya kan. Gue inget-inget peristiwa ini, gue alin lagi, langsung kerja lagi kan, nyari kesibukan ya kan, delivery apa gimana gitu. Nah itu, nah pernah juga yang lebih ekstrimnya lagi nih gitu kan ya, menjelang setahun gue kerja di sana lah gitu kan ya, yang bikin gue bete banget gitu kan ya. Pengalaman ini nih bikin gue bete banget. Akhirnya udah kok mulai kumat lagi kan gitu ya. Jadi suatu ketika malam di Wonosobo itu gitu kan ya, itu nggak tahu kondisinya tuh orang-orang teman-teman tuh lagi pada tidur semua gitu kan, kebetulan tidur semua gitu kan. Kita tidur sama bareng di kayak mes ya lah ya, bukan mes, kalau dia kayak warungnya gitu, warungnya tuh enak gitu, lesehan gitu kan, ada kayu-kayu gitu kan. Tapi kadang kalau udah malam jam 12 sama apa itu tuh bukanya 24 jam gitu kan ya. Itu yang udah kerja biasanya pada tidur di situ kan, nongkrong rame-rame, gitar-gitaran gitu kan. Nah itu lagi pada tidur semua, tiba-tiba gue bangun aja gitu kan, malam-malam sekitar jam 11-an lah, 11 lewat lah gitu kan ya. Dan itu kondisi di sekitar itu yang biasanya rada-rada terang, kok ini gelap gitu kan. Yang gue sadarin tuh gelap, gue seperti masuk ke alam yang nggak gue tahu lagi juga lah gitu kan ya. Itu gelap bener-bener, kayak lampu tuh kok pada mati gitu kan. Gue kira juga mati lampu gitu kan ya. Akhirnya gue di situ dengar ada suara manggil gue, Chan gitu kan ya, Chan, dan suara itu cewek. Gue penasaran ini apaan sih kan. Hipnotis aja, gue ngikut tuh. Dan badan gerak bulat sendiri lagi kan, mulai gerak tanpa bisa gue kontrol. Dan ini beda sama kayak kesurupan yang gue tidur itu ya. Ini bener-bener setengah sadar aja, gue gerak jalan ikutin suara itu gitu kan. Dan itu linglung gue kumat lagi. Jadi penyakit kepala sakit dan lupa bener-bener lupa gitu kan ya, gue nggak inget apa-ngapain lagi gitu kan. Itu kumat lagi, dipanggil lah gitu, Chan ya kan. Gue nggak tahu udah jalan berapa jauh gitu kan ya, gue jalan pelan-pelan ikutin suaranya, kok suaranya makin kenceng nih sini kan. Gue ikutin jalan tuh, setapak gue ikutin, wah kok suaranya kayak ada apa namanya, makin dekat gitu kan ya. Dan di situ kok ada suara pesta gitu, gamelan gitu nggak? Ya kayak gamelan begitu kan, pesta begitu ya kan. Wah seru nih kan, gue mikir gitu nih, ini wah ini seru nih, gue bisa joget-joget lah kan, gue mikir gitu kan, kepancing gitu kayak gamelan. Cuman kok makin ke kayak hutan-hutan gitu, dan itu gue juga nggak tahu di mana gitu kan ya. Soalnya selama gue di situ juga belum tahu tuh tempat itu kan.
Gue jalan, ada suara gamelan, gue ikutin setapak gitu kan ya. Suatu ketika gue kayak ada kagetin aja gitu kan, nggak tahu tuh itu tuh mungkin pertolongan Allah kali ya itu ya. Gue suatu ketika itu jadi kagetin deh, astagfirullah, gue jadi sadar gitu kan, ada kesadaran diri tuh, astagfirullah ini apaan gitu kan. Gue kaget itu sebentar, gue ada merinding, kepala gue yang biar kata sakit gitu kan ya, linglung waktu itu ada sadar sedikit gitu kan ya. Di situ gue sadar dan gue udah dikelilingin di tengah hutan begitu kan ya, bener-bener gelap, nggak ada lampu sama sekali gitu kan ya. Dan 2-3 langkah ke depan lagi itu ada jurang. Sama aja tuh ya? Itu padahal pas waktu itu gue lihat tuh kondisi gamelan tuh kayak cahaya terang begitu kan, cahaya terang gitu. Gue ikutin gitu kan, pokoknya gue ada di tengah hutan dan itu gue tersadar itu gitu kan ya. Itu 2-3 langkah lagi ada jurang, bawahnya sungai. Gue ngintip sedikit gitu kan, sungai itu penuh batu. Ini tinggi tuh jurangnya? Tinggi banget. Yang gue lihat ke bawah itu batunya terjal semua ya kan. Wah, di situ gue ada nggak tahu ngapain lagi ya kan. Gue duduk sebentar ya kan, masa gue udah mulai mengadaptasi sendiri juga sih gue ya kan dari gangguan itu. Jadi gue nggak terlalu shock gimana gitu, cuman astagfirullah, ini kalau gue lanjutin tadi gue bisa mati gitu kan ya. Nah sudah dari situ untuk pengalaman gue akhirnya lari balik lagi kumpul teman-teman ya kan. Cuma ditanyain aja, nah, lu dari mana? Jalan-jalan ya kan, refreshing. Gue nggak ceritain itu ke anak-anak situ kan, biar anak-anak itu juga nggak pada cemas ya kan. Nah jalan, gue setahun kerja di sana, akhir-akhirnya gue ngalamin hal seperti itu. Akhirnya gue mikirin, gue nyari rezeki di daerah Jakarta lagi aja dah gitu kan ya. Penyakit juga belum sembuh ya kan, cari di daerah sana aja, mungkin ada yang bisa kali ngobatin gitu kan, bisa ngobatin gue sampai benar sembuh, sehat, nyaman, tenang gitu kan ya. Ini kondisinya gue waktu itu bener-bener udah lama banget nggak melakukan suatu zikiran gitu nih atau itu gue jauh banget dari yang namanya zikiran ya kan, cuma sholat sekedar aja gitu kan. Kalau gue inget aja kan, diajak anak-anak itu sholat ya, gue sholat itu kan bareng-bareng gitu kan ya. Terus lu sholat gitu, ada yang ngetin itu aja, kalau enggak gue nggak sholat gitu kan ya kondisinya. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu ya kan, trauma juga gitu kan ya. Gue trauma juga sama pengalaman yang panggilan itu kan ya. Dan gue memutuskan buat balik lagi ke Jakarta gitu, pulang lagi. Gue pulang lagi, dan kebetulan pas gue pulang gitu kan ya, nggak lama gue kontak-kontakan lagi gitu kan sama teman-teman gue di Jakarta gitu kan ya. Mas Ucup ini kan, gue kontak-kontakin, Cup, gue udah Jakarta lagi nih gitu kan ya. Ustadz Rizky kan, disitulah Ustadz Rizky tuh setelah gue pulang dari Wonosobo menyempatkan diri buat silaturahmi gitu kan. Nah di situ pas ketemu lagi itu alhamdulillah, jadi kesadaran gue tuh mulai ya, gue kata temen juga kan, kita udah sering sharing bareng ya kan. Gue sempat merenungkan diri sendiri juga gitu. Gue sendirinya tuh mau ada, gue 4 tahunan nih kan, mau jalan 4 tahun gitu kan ya. 4 tahun gue jalan ini dan gue masih berkutik-kutik saja sama alam yang memang ngeselin banget gitu kan, sama urusan yang goib lah gitu, urusan supranatural. Akhirnya gue punya tekad kuat gitu kan, buat gue sendiri punya tekad, gue mau sembuh, pengen balik ke Jakarta, gue harus ada kemajuan gitu kan, harus ada perubahan yang lebih baik gitu kan. Secara gue waktu itu udah sakit, itu bener-bener urusan dunia gue tuh terbengkalai sama sekali. Ibaratnya tuh ya sehari itu dapat makannya udah syukur gitu kan. Walaupun namanya manusia kan ada pengen lah ya kan, punya apa tuh manusiawi gitu kan. Cuma di Wonosobo alhamdulillahnya ada kerjaan, ngumpul bareng gitu kan ya, itu juga lumayan. Dan akhirnya gue kembali ke Jakarta juga buat pengobatan gitu kan. Pengobatan Ustadz dateng, diajak lagi lah buat ingat Allah gitu kan, dibalikin ke situ lagi kan. Oke, diingat Allah gitu kan, ya udah. Nah dari situ gue juga terhentak gitu kan, oh iya bener ya, selama ini
gue ngapain percaya urusan-urusan yang begitu ya kan, apa ya ngurusin kebutuhan kan. Sedangkan gue lupa sama yang punya urusan itu gitu kan ya, yang punya kuasa atas semua itu gitu kan. Nah akhirnya itu gue mulailah ikut Ustadz Rizky kan, dengan metode penyembuhan yang dilakukan oleh Ustadz Rizky kan. Itu gue 4 tahun gitu, 4 tahun jalan mau ke 5 tahun kan, Wonosobo gue udah pulang ya kan, itu jalan sekitar 3,5 tahun. Itu gue pengobatan tuh udah 4 tahun akhir baru mulai rajin lagi kan, bisa turun ke Ustadz Rizky gitu kan ya. Dan itulah langsung gitu, cuman perubahannya mulai signifikan tuh ya kan. Alhamdulillahnya mulai signifikan gitu. Nah signifikannya apa? Gue mulai bisa ngobrol sama orang ya kan, mulai ngobrol tuh ya, orang ngomong apa gue mulai bisa nangkep gitu kan, mulai bisa canda-canda tawa, bener-bener canda tawanya tuh dari hati tuh lepas banget gitu kan ya, nyambung gitu kan. Ya walau suara-suara sih memang selalu masih ada gitu kan. Cuman itu kan karena udah lama gue udah adaptasi juga lah ya kan, kalau kadang tidur suka ini goyang-goyang ya kan, itu udah lama udah kasur ya kan, sampai gue capek, lu ngapain selalu deh bahasanya gitu, mau ngapain kayak gitu kan. Cuman satu aja sih yang lupanya, mungkin waktu itu pendekatan diri ke yang maha kuasanya gitu, sama Allahnya gitu ya. Nah di jalan tahun kelima gitu kan ya, tahun kelima ini gitu kan, jadi semenjak gua sudah mulai bisa komunikasi sedikit-sedikit sama orang gitu kan ya, Ustadz Rizky pun ngebantu saya bener-bener totalitas gitu kan ya, dikasihin saran, udah kamu coba zikirin ini kan, coba kamu sholawat apa gitu kan, coba kamu apa zikir ini zikir itu gitu kan ya. Cuman gue sih saat itu iya aja, walaupun masih belum lontang kadang gue jalanin, kadang kagak ya gitu kan ya. Dan akhirnya Ustadz Rizky masukan gue buat udah nyaranin nanti masuk sini deh ojek online gitu kan. Akhirnya gue didaftarin ojek online sama Ustadz Rizky gitu kan, dibantuin pol-polan gitu kan ya. Ya mungkin biar ada nyari rezeki dan juga ada aktivitas lagi gitu kan. Karena di Wonosobo, jelang Wonosobo kesini kan mulai sedikit aktivitas lagi kan, gangguannya makin kuat lagi gitu kan. Akhirnya disuruh ojek online lagi kan. 5 tahun itu gue ojek online gitu kan, yang masih berpenyakit juga, ingat-ingat jalan aja nggak ingat-ingat gitu kan. Cuman alhamdulillah sih kalau udah ngobrol sama orang udah bisa nektok gitu kan, udah bisa ngobrol ya kan, bisa ya sekedar share ini kan, share pengalaman gitu kan, bisa canda tawa sedikit-sedikit lah gitu kan ya. Dan yang paling gua rasa signifikan akhirnya jalan 5 tahun nih sampai belakangan kemarin ini ya kan, itu benar-benar signifikan ya, maksudnya perubahan yang benar-benar sangat frontal gitu ya, yang gua rasain di dalam diri gua gitu kan ya. Itu setelah Ustadz Rizky itu ngasih suatu cincin gitu kan, satu cincin itu katanya batu marjan, cincin itu namanya batu marjan ya kan. Batu marjan itu katanya efeknya buat menetarisir dari gangguan-gangguan sihir, teluh, santet, pendam gitu kan ya. Karena Ustadz Rizky tahu kondisi gua gitu kan ya, akhirnya deh ini orang percaya nggak percaya gitu, orang yang nyolot juga gitu, akhirnya pinjemin aja deh gitu, dipinjemin sama Ustadz Rizky karena gua dipinjemin itu kan ya, gue pakai aja deh, coba gue pakai. Dan itu setelah gue pakai tuh, hari pertama gue pakai itu gitu kan ya, itu bener-bener signifikan perubahannya. Itu berarti langsung lonjak jauh banget itu dengan batu marjan ini gitu kan, dengan cincin batu marjan itu kan gue pakai, kesadaran gue bener-bener gitu, bener-bener sadar gitu, jejak gitu ya kan. Gue yang tanya suka lupa di jalan ya kan, itu benar-benar gue sekarang alhamdulillah nih, udah alhamdulillah itu udah bisa ingat-ingat jalan ya kan. Orang suka lewat ya kan, mas kalau ini mana, oh gue ingat di sana itu cepet, jadi koneksi di otak tuh mulai cepet gitu kan ya. Iya betul sih, yang boleh juga gitu. Itu mulai sadaran gue bener-bener perlahan sembuh gitu kan. Seminggu dipinjemin cincin ya kan, cincin batu marjan itu, langsung Ustadz Rizky nawarin berarti beli ini deh ya kan, beli nih yang tasbihnya kan. Pertama pas gue ngeliat udah ngerasain nih kan cincin batu marjan, gue juga mikir oh iya, dan di situ gue mulai bisa merenung
bisa membedakan mana yang baik dan buruk itu tadinya gue kan bodoh amatan. Bodoh amatan tuh, dan pikiran gue tuh bener-bener gak bisa membedakan itu kayak saringannya itu mana baik mana buruk tuh rusak lah gitu, nggak ada saringan lah gitu kan ya. Itu dan beneran langsung aja gue beli gitu kan, sebagai hal itu langsung gue beli deh gitu kan. Gue beli ya alhamdulillah sampai sekarang ke sampai titik ini sekarang ya. ke titik sekarang sampai gue bisa ngomong Better, begini gitu jauh lebih better better. sangat gue langsung ngerasain itu pas gue tas B ini nih kan. Tas B ini gue kalungin begini gitu kan ya. Itu alhamdulillah, jadi makhluk-makhluk yang mengganggu itu kan ya, yang mungkin walau alam dah gitu pokoknya yang gue rasain di alam gila gue gitu kan ya, itu satu persatu keluar sendiri tanpa gue harus berusaha payah kayak waktu itu gitu kan ya. Yang gue harus baca apalah gitu kan ya. Itu tuh bener-bener langsung gue sendiri. Dan suatu sekitar seminggu lalu gitu kan ya, seminggu lalu itu gue tidur gue ngerasa kayak ada sesuatu yang berat itu keluar gitu kan, angkat gitu. Terus alhamdulillah gitu, gue bangun langsung sadar. Itu detik gue nyambung ngomong sama orang bener-bener saya mulai jejak lagi itu di situ. Dan gitu alhamdulillahirobbil alamin, alhamdulillah gitu kan. Gue merasakan langsung efeknya dan nggak pakai lama. Jadi terapi marjan Ustadz Rizky ini saya ngerasain bener-bener cocok buat ente ya? Cocok buat saya gitu, dan manfaatnya itu bener-bener langsung terasa gitu. Luar biasa itu saya bener. Dan makanya sih kalau buat teman-teman ya kan, saya ini 5 tahun mengalami begitu ya kan. Kalau dibilang mah keluarga sampai udah angkat tangan ya kan, ente mau jadi apa serah deh ya kan, keluarga udah bantuin ente begini ya kan. Itu karena mereka nggak tahu yang gua alamin gitu kan. Itu gua ada suara-suara, ada makhluk-makhluk apa, gua dibilang gila ya sama keluarga ya kan, dilepasin ya kan. Tiba kata gua jalan tengah hutan apa gimana, itu bener udah ada itu terlalu mau ngapain lah gitu, menjadi apa gitu kan. Bener-bener lah maksudnya sama keluarga sendiri itu gua hampir nggak ini ya, maksudnya udah nggak dianggap lah kali ya karena penyakit ini gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang setelah pakai batu marjan ya langsung sudah bisa ngobrol ya kan, sudah bisa komunikasi lagi sama orang. Itu komunikasinya benar-benar bisa tektok gitu kan. Iya, udah normal aja nih ya. Kayak nah gini kan ya, nggak kelihatan kayak dulu lagi gitu. Ya walau sih memang karena traumatik 5 tahun itu kan, gangguan itu masih kadang suka ingat-ingat dikit lah gitu kan, ingat-ingat cek gitu ya kan, wajar lah. Traumatik 5 tahun kita kan masih proses. Yang penting alhamdulillah pada titik ini Chandra jauh lebih better, jauh lebih nyambung diajak ngobrolnya. Kurang lebihnya Chandra punya cerita seperti itu guys. Jadi video kali ini pengalaman dari Chandra cukup seru, cukup membawa banyak manfaat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kalian penonton. Yang baik ambil, yang buruk jangan diikutin. Sekian dari kami Ngopi Wa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.